Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari surat Ali Imran. Kita masuk pada ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a." Sungguhnya orang-orang yang kafir, harta mereka dan anak-anak mereka sedikit pun tidak bisa menolak siksaan dari Allah terhadap mereka. Wa ulaika hum waqudun nar. Dan mereka itu adalah bahan bakar api neraka. Kada bi ali fir'auna wal ladzina min qablihim. Keadaan mereka seperti keadaan kaum Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya, ya. Kadzabu bi ayatina fa akhadhahumullahu bi dzunubihim. Mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Wallahu fa akhadhahumullahu bi dzunubihim wallahu syadidul iqab. Dan sungguhnya Allah siksaannya sangat keras. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kondisi orang-orang kafir yang mereka seringnya memiliki harta yang banyak, memiliki harta anak yang banyak, namun harta dan anak-anak mereka tidak bisa memberi pertolongan bagi mereka sedikit pun di dunia, terlebih lagi di akhirat. Sebagian ulama seperti Syekh Muhammad Al-Amin Syinqiti rahimahullah menyebutkan bahwasanya pernyataan yang Allah sebutkan pada ayat yang ke-10 ini sebagai bantahan dari pengakuan mereka, orang-orang kafir yang mereka menyangka atau mereka mendakwahkan, mempropagandakan bahwasanya harta dan anak mereka akan menyelamatkan mereka di dunia. Dan sebagian mereka bahkan berandai-andai, asalnya mereka mengingkari hari akhirat, tapi mereka mengatakan seandainya kami pun di akhirat, maka kami pun akan kaya raya sebagaimana kami di dunia. Dan ayat-ayat seperti ini ada beberapa ayat, di antaranya seperti dalam surat Saba ayat 35, ya, mereka berkata, wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'adzabin. Kata mereka, kami ini lebih banyak hartanya dan lebih banyak anak-anaknya daripada kalian wahai kaum mukminin. Wa ma nahnu bimu'adzabin, dan kami tidak bakalan diazab. Yaitu kami punya harta banyak, anak banyak, gimana bisa diazab? Ya. Demikian juga dalam surat Maryam ayat 77 Allah berfirman, afara'aital ladzi kafara biayatina wa qala la utayanna malan wa walada. Tidakkah engkau lihat orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami dan dia berkata, sungguh aku akan diberikan harta dan anak-anak, yaitu di akhirat kelak aku dapat kemuliaan sebagaimana di dunia. Di dunia sekarang aku kaya, hartaku banyak, anakku banyak. Nanti dia, kalaupun ada akhirat, aku pun akan seperti itu. Ya. Bahkan dalam ayat yang lain, dalam surat Fussilat ayat 50, orang kafir berkata, wala in ruji'tu ila rabbi innali indahu lal husna. Kalau aku pun dikembalikan kepada Rabbku, tentu aku akan mendapatkan kebaikan di sisi Rabbku. Yaitu mereka berdalil di dunia kami dimuliakan, maka di akhirat pun kami akan dimuliakan. Demikian juga, ya, dalam ayat yang lain, wala irudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Kalau aku dikembalikan kepada Rabbku, aku akan mendapatkan tempat yang baik di akhirat kelak. Maka mereka mengkiaskan kondisi akhirat dengan kondisi dunia. Sebagaimana di dunia kami senang-senang, harta banyak, anak banyak, maka kami di akhirat pun akan seperti itu. Maka Allah bantah dalam beberapa ayat, di antaranya ayat ini, bahwasanya harta yang banyak, anak yang banyak bukan berarti menunjukkan kalian dimuliakan oleh Allah. Bukan berarti menunjukkan kalian akan selamat dengan harta yang banyak dan anak yang banyak. Maka Allah mengatakan, innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Sungguhnya orang-orang kafir itu harta mereka dan anak-anak mereka tidak akan memberi pertolongan, itu menyelamatkan mereka sedikit pun dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka bukan cuma disiksa,
wa ulaika hum waqudun nar, bahkan mereka menjadi bahan bakar api neraka. Ya. Jadi kalau disisakan api membakar mereka, ini mereka dibakar dengan api dan mereka juga terbakar. Mereka juga terbakar. Waqud yaitu sama seperti al-wudu, yaitu bahan, kalau al-wudu air untuk wudu, ya. Sahur makan untuk makan sahur. Al-waqud yaitu untuk wuqud, yaitu bahan untuk membakar. Jadi mereka terbakar dan mereka juga membakar. Seperti kayu, kayu kalau dibakar tadinya dia tidak terbakar, ketika dibakar dia juga membakar, maka muncul api dari dalam diri kayu, dari zat kayu tersebut. Demikianlah kira-kira kondisi orang-orang kafir, ya. Maka ketika mereka dibakar, mereka dibakar dan mereka terbakar dan mereka juga mengeluarkan api membakar. Jadilah Allah menamakan mereka dengan waqudun nar. Mereka itu adalah bahan bakar api neraka Jahannam. Maka ini menunjukkan ancaman yang berat kepada mereka, orang-orang kafir yang membanggakan banyak harta dan banyak anak, ya. Kemudian Allah berfirman, perumpamaan orang-orang kafir yang terdahulu, yang sudah lewat, bagaimana nasib nyata yang pernah ada terjadi. Ini kan pembahasan terhadap orang-orang kafir Quraisy. Ya. Ada yang mengatakan ini Allah menyinggung tentang orang-orang Yahudi. Tapi intinya orang kafir di zaman Nabi, ya. Kemudian Allah menyebut tentang contoh yang telah lalu yang diketahui bersama, contohnya Firaun. Firaun adalah binasanya Firaun adalah kisah yang masyhur, dikenal oleh ahlul kitab tentunya, Yahudi Nasrani, juga dikenal oleh orang-orang Arab saking masyhurnya. Tentunya ada kaum-kaum yang terdekat dengan Jazirah Arab, di Jazirah Arab seperti kaum Ad, kaum Samud, ya. Tapi meskipun kaum Fir'aun di Mesir, lokasinya juga dekat dengan Jazirah Arab, namun kisah Fir'aun sangat masyhur. Sehingga kabarnya bukan cuma sampai kepada ahlul kitab, tapi juga sampai kepada Abu Jahal dan Abu Lahab dan abu-abu lainnya. Allah berfirman, "Kadabi ali Fir'aun walladzina min qablihim." Ya. Sebagaimana da'bu ali Fir'aun. Da'ab itu dalam bahasa Arab asalnya adalah suatu perbuatan yang berulang-ulang, disebut dengan al-ada atau tradisi. Seperti sabda Nabi SAW, "Alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'bu salihina min qablikum." Hendaknya kalian salat malam, sungguhnya salat malam adalah da'bu salihin, itu kebiasaan tradisi perbuatan yang diulang-ulang oleh orang-orang saleh. Kalau orang saleh itu ciri khasnya di antaranya suka salat apa? Malam. Jadi da'ab asalnya suatu perbuatan yang berulang-ulang sehingga maknanya adalah tradisi, kebiasaan. Ya. Lama-lama digunakan juga namanya artinya sya'an karena perkaranya, sya'an itu perkaranya. Jadi seakan-akan Allah berkata perkara orang-orang kafir itu contohnya seperti perkaranya Fir'aun, alu Fir'aun. Alu maksudnya adalah pengikut Fir'aun, pengikut, jadi bukan kaum Fir'aun, karena kaum terkadang mengikuti, terkadang tidak mengikuti. Ya. Seperti fabu dan li qaumi adin li hudin li adin qaumi hud, ya. Li adin qaumi hud, ya. Kaum Hud, suku Ad, kaumnya Nabi Hud, tapi mereka menyelisih Nabi Hud. Jadi kalau kaum terkadang masih menyelisihi. Tapi kalau disebut alu fulan, itu para pengikut yang sama semisi dan sevisi. Maka di sinilah Allah memilih kata al bukan kata kaum, karena kaum Fir'aun ada yang beriman. Kaum Fir'aun ada yang beriman. Tapi kalau al pengikut. Kada bi ali Fir'aun, sebagaimana perkaranya para pengikut Fir'aun, ya, apalagi Fir'aunnya. Ya. Walladzina min qablihim, demikian juga orang-orang sebelum mereka. Bagaimana perkaranya? Kadzabu bi ayatina, mereka mendustakan ayat-ayat kami. Fa akhadhahumullahu bidzunubihim, maka Allah pun menghukum mereka dengan dosa-dosa akibat dosa-dosa yang mereka lakukan. Wallahu syadidul iqab, dan Allah sangat keras siksaannya. Artinya Allah memperingatkan kepada kaum kafirin di zaman Nabi Muhammad SAW. Lihatlah pengalaman yang telah terjadi sebelumnya, yang dekat seperti kaum Fir'aun ataupun kaum-kaum sebelumnya, ya, kaum-kaum sebelumnya seperti kaum Ad, kaum Samud, ya, yang jauh sebelum masa Fir'aun.
Di mana mereka mendustakan ayat-ayat Allah, maka Allah pun menyiksa mereka. Ya. Sebagian ulama mengatakan Allah tidak mengatakan fa'aqabahumullah, tapi Allah menggunakan kata fa'akhadha. Akhadha itu bahasa Arab memegang, mengambil. Fa'akhadahumullah. Artinya siksaan tersebut keras, seakan-akan orang yang disiksa tersebut diambil dan ditawan. Fa'akhadahumullah bidzunubihim, maka Allah pun menyiksa mereka, mengadab mereka. Kenapa? Akibat dosa-dosa mereka. Bidzunubihim, akibat dosa-dosa mereka. Dosa-dosa mendustakan ayat-ayat Allah, dosa-dosa mendustakan para rasul, ya. Wallahu syadidul iqab, dan Allah sangat keras siksaannya. Artinya apa? Lihatlah, Fir'aun juga dulu kaya raya, bukan cuma kalian, wahai Abu Jahal, Abu Lahab, atau orang Yahudi di zaman Nabi, mereka kaya raya, sampai Nabi pun berhutang sama orang Yahudi. Ya. Mereka yang menguasai pasar ketika itu. Sampai ketika Abdurrahman bin Auf akan menikah, dia bilang dullani ala as-suq, ya. Tunjukkan kepada pasar Bani Qainuqa, itu pasar orang Yahudi. Jadi mereka menguasai perdagangan, mereka kaya, ya. Demikian juga Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Ubay bin Khalaf, orang kaya, Al-Walid bin Mughirah, mereka orang kaya. Seakan-akan Allah berkata telah lalu sebelum kalian, wahai orang-orang kafir di zaman Nabi SAW, yang juga kaya raya, bahkan mungkin lebih kaya daripada kalian, seperti Fir'aun. Fir'aun memiliki harta yang banyak, pasukan yang banyak. Pasukan kalian kalah dengan pasukan Fir'aun. Harta kalian kalah dengan harta apa? Fir'aun. Kalian tidak ada apa-apanya dengan Fir'aun. Kuburan Fir'aun aja susah bikinnya. Piramid bikin susah nggak bikinnya? Susah banget ya. Itu baru kuburannya. Artinya tapi ternyata harta mereka, anak-anak mereka, bahkan pasukan mereka, pengikut setia yaitu pengikut setia pun tidak bisa menolong Fir'aun. Sebagaimana sebelumnya lagi ada kaum Ad, kaum Samud, yang mereka juga kuat, mereka juga banyak pengikutnya, mereka juga mungkin memiliki kekayaan. Maka harta dan anak-anak mereka, pengikut mereka tidaklah bisa menyelamatkan mereka sedikit pun dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Fir'aun dibinasakan, sebelumnya kaum Samud dibinasakan, sebelumnya lagi kaum Ad dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dibinasakan akibat dosa-dosa mereka, maka waspadalah kalian. Jangan berbangga-banggaan dengan harta dan anak-anak. Ayat ini kalau kita ambil mafhum mukhalafah, menunjukkan bahwasanya kalau orang beriman, harta dan anak-anaknya bermanfaat pada hari kiamat kelak. Harta dan anak-anaknya bermanfaat, ya. Allah berfirman di dalam ayat yang lain, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Artinya kalau datang kepada Allah, bertemu dengan Allah dengan hati yang bersih, maka harta dan anak-anaknya bermanfaat. Bukankah kaum mukmin menggunakan hartanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala? Mereka menggunakan hartanya untuk bertakwa kepada Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Amr bin As, "Ni'ma al-malu salih lirrajuli salih." Sebaik-baik harta yang baik jika dimiliki oleh seorang yang saleh. Kenapa? Karena harta tersebut akan digunakan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tidak mengapa seorang mukmin memperbanyak harta, memperbanyak anak, karena itu akan bermanfaat baginya pada hari kiamat kelak. Maka Rasulullah bangga kalau anak banyak. Tazawwajul wadudal wadud, nikahilah para wanita yang subur, yang mencintai, yang al-wadud maksudnya yang sangat mencintai kepada suaminya. Al-walud yaitu yang subur, ya. Fa inni mukatsirun bikumul umma yaumil qiyamah. Karena aku bangga dengan anak yang banyak pada hari kiamat kelak. Jadi kalau seorang beriman, harta dan anaknya bermanfaat. Ustaz, boleh cari harta banyak? Boleh. Dakwah ini Islam butuh harta. Terlalu banyak dalam Al-Quran Allah suruh berinfak. Rasulullah mengatakan yadul ulya khairum min yadis sufla, tangan dia lebih dari tangan di bawah. Gimana mau tangan di atas punya duit? Kalau enggak punya duit tangan di bawah. Ya. Tapi orientasinya akhirat, ya. Maka cari harta yang banyak, niatkan karena Allah, kemudian disalurkan juga karena Allah Subhanahu wa taala. Punya anak banyak ya. Manfaat di akhirat, dan terlalu banyak dalil tentang manfaat anak bagi orang tua di akhirat kelak, dan bukan saatnya pembahasannya. Tapi intinya mafhum khalafah dari ayat ini, kalau Allah mengatakan orang kafir
tidak bermanfaat harta dan anaknya, maka sebaliknya orang beriman apa? Harta dan anaknya bermanfaat. Orang kafir hartanya semakin banyak semakin menyiksanya. Allah berfirman dalam ayat yang lain, ya, innal ladzina kafaru ya yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasrah thumma yughlabun wal ladzina kafaru ila jahannam yuhsyarun. Surat Al-Anfal. Sungguhnya orang kafir menginfakkan harta mereka untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Maka mereka akan berinfak dan kemudian harta tersebut akan menjadi penyesalan bagi mereka. Semakin banyak infak, semakin harta mereka banyak, semakin ikut menyiksa mereka di hari kiamat kelak. Orang beriman tidak. Hartanya semakin banyak digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka semakin bermanfaat bagi mereka pada hari kiamat kelak. Taib, kita lanjutkan. Allah berfirman pada ayat ke-12, "Qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam." Katakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang kafir, itu orang kafir di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakanlah kepada mereka, ini juga berlaku pada orang kafir sebelum dan sesudah mereka. Qul lil ladzina kafaru, katakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang kafir, satughlabuna, sungguhnya kalian akan dikalahkan. Wa tuhsyaruna, dan kalian akan dikumpulkan ila jahannam, kepada neraka jahannam. Wa bi'sal mihad, dan neraka jahannam adalah seburuk-buruk tempat tidur ya. Al-mihad maksudnya firash, maksudnya tempat tinggal, seburuk-buruk tempat tinggal. Kemudian Allah berfirman, qad kana lakum ayatun fi fi'ataini iltaqata. Sungguh telah ada tanda ayat, itu tanda bagi kalian pada dua golongan yang saling bertemu, yaitu bertempur, yaitu maksudnya dalam perang Badar. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah, satu kelompok berperang, yaitu kelompok yang beriman berperang di jalan Allah. Wa ukhra kafirah, yang kelompok yang satunya berperang kafir di jalan syaitan. Yarawnahum mithlaihim ra'yal ain, yaitu mereka melihat jumlah kaum muslimin dua kali lipat. Wallahu yu'ayyidu binasrihi may yasha, maka Allah menolong siapapun yang Allah kehendaki dengan pertolongannya, memperkuat dengan pertolongannya siapa yang Allah kehendaki. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Yang demikian itu ada pelajaran bagi orang memiliki hati, itu orang cerdas. Tapi di sini Allah menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada orang kafir, qul lil ladzina kafaru, katakanlah kepada orang kafir, kalian akan kalah dan kalian akan dikumpulkan di neraka jahanam, dan neraka jahanam adalah wa bi'sal mihad, seburuk-buruk tempat tidur, tempat beristirahat. Padahal tidak ada istirahat di situ, ya. Tidak ada istirahat. Ya. Ini disebut dengan apa namanya? Tahakkum, itu ejekan. Allah menamakan neraka seperti mihad, seperti tempat tidur. Padahal di neraka tidak ada apa? Tidur. Tersiksa terus menerus, ya. Tersiksa terus menerus. Orang-orang kafir di sini, maksudnya orang kafir di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebagaimana Tahir bin Ashur menyebutkan di sini, Allah memperingatkan kepada Abu Jahal dan teman-temannya tentang apa yang telah menimpa orang kafir jauh sebelum mereka dan kejadian yang baru menimpa mereka, ya. Itu apa namanya? Penerus Abu Jahal. Abu Jahal tewas di mana? Perang Badar. Penerus Abu Jahal diingatkan. Ya. Qul lil ladzina kafaru satughlabuna, kalian akan kalah. Sebagaimana telah kita sebutkan orang-orang kafir yang jauh sebelum kalian, yaitu Fir'aun, kaum Hud, kaum Ad, ya, kaum Samud, ya. Mereka telah binasa dan kalian juga pernah mengalami kekalahan, yaitu pada tahun 2 Hijriah ketika terjadi perang Badar. Kalian akan kalah lagi sebagaimana kalian pernah kalah. Kalian pernah kalah di perang apa? Badar. Dan bukan cuma di dunia kalian akan kalah. Ada musibah berikut yang lebih parah, yaitu di neraka kalian akan dikumpulkan di akhirat. Di neraka kalian, di dunia kalian kalah, di akhirat kalian akan dikumpulkan neraka jahanam. Jadi seburuk-buruk tempat untuk istirahat, untuk tidur, seburuk-buruk kasur. Kemudian Allah menyebutkan dalil tentang yang baru saja menimpa kalian selain masa lalu Fir'aun yang jauh sebelum kalian. Bukankah kalian juga sebelumnya pernah kalah? Qad kana lakum ayatun fi fi'ataini iltaqata. Sungguh pada kalian telah ada tanda
dari Allah. Ayat maksudnya tanda, kekuasaan, bukti tentang dua kelompok yang saling bertempur, yaitu dalam perang Badar. Fi'atun, yaitu fi'atun mu'minah, sekelompok yang beriman, tuqatilu fi sabilillah, yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa ukhra kafirah, yang sekelompok satunya kafiratun tuqatilu fi sabilil syaitan. Yang satu kafir berperang di jalan syaitan, berkumpul, bertemu, yaitu perang Badar. Yarawnahum mithlaihim ra'yal ain, bahwasanya mereka melihat musuh mereka dua kali lipat. Sini ada khilaf di kalangan para ulama, apa makna mereka melihat musuh mereka dua kali lipat dengan daripada jumlah mereka. Ada yang mengatakan maksudnya di antara tanda-tanda kekuasaan Allah pada perang Badar, yaitu kaum mukminin, ini pendapat, kaum mukminin melihat musuh mereka dua kali lipat, hanya dua kali lipat. Seharusnya kan dalam perang Badar 3 kali lipat, karena kaum muslimin 300 sekian, 315 atau 319, kaum musyrikin berapa? 1000. Tadinya 1300 jadi 1000. Jadi 300 banding 1000, 1 banding 3. Namun di antara agar Allah menguatkan kaum mukminin, Allah membuat mereka melihat kaum musyrikin cuma 2 kali lipat. Ya. Dan Allah telah menjanjikan, ya, bahwasanya mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain, bahwasanya 100 yang sabar bisa mengalahkan 200 yang musuh. Jadi kalau selama 2 kali lipat masih kemungkinan menang ada. Padahal jumlah kafirin 3 kali lipat. Jadi Allah membuat mereka melihat seakan-akan lawan mereka cuma 600. Sehingga kaum muslimin berani, ya. Kaum muslimin berani. Ini faedah pertama. Ini kalau ini pendapat, maksudnya kaum muslimin, jadi tafsir ayat ini kaum muslimin melihat musuh mereka jumlahnya 2 kali lipat. 2 kali lipat. Ini juga sesuai dengan firman Allah, wa yuqalliluhum fi ayunihim, yuqallilu fi ayunikum. Ya, Allah menjadikan mereka sedikit di mata kalian wahai kaum mukminin ketika perang Badar. Ya. Jadi 2 kali lipat. Kemudian faedahnya juga mereka menjadi bertawakal kepada Allah, karena musuh meskipun 2 kali lipat tapi lebih banyak. Musuh meskipun 2 kali lipat itu juga lebih banyak dan itu juga menakutkan. Tapi ada kemungkinan menang, dan yang kedua mereka lebih bertawakal kepada Allah sehingga mereka tidak menyandarkan kepada jumlah mereka. Tapi kalau mereka lihat kaum musyrikin cuma 100, mereka mungkin bersandar kepada jumlah mereka yang 300. Tapi ketika mereka lihat musuh cuma 2 kali lipat, masih berani. Cuma 2 kali lipat, sehingga banyak faedah. Pertama, mereka tahu bahwasanya Allah telah menjanjikan kalau ada 100 sabar bisa mengalahkan 200, berarti kemenangan di depan mata. Yang kedua, mereka tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka bertawakal, dan mereka tidak bertawakal kepada jumlah mereka. Kalau mereka lihat musuh sedikit, 100 sampai 300, mungkin mereka ujub atau bersandar kepada jumlah mereka. Ini pendapat. Pendapat yang lain, sebenarnya pendapat yang dipilih oleh Tahir bin Ashur, bahwasanya ketika sebelum perang yuqallilukum idh yurikumuhum fi a'yunikum qalil idh iltaqaitum fi a'yunikum qalila wa yuqallilukum fi a'yunihim wa idh yurikumuhum idh iltaqaitum fi a'yunikum qalila, ketika kalian berkumpul maka Allah membuat kalian melihat mereka sedikit, wa yuqallilukum fi a'yunihim, dan Allah menjadikan kalian pun jumlahnya sedikit di mata orang-orang kafir. Ada yang mengatakan ini sebelum perang. Ini pendapat Tahir bin Ashur. Sebelum perang kaum muslimin melihat mereka sedikit sehingga kemudian maju. Ya, ketika perang maka terlihat 2 kali lipat sehingga mereka bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kalau Tahir bin Ashur berpendapat ini bukan kaum mukminin lihat kaum musyrikin, tapi sebaliknya. Kata dia, maksudnya kaum musyrikin melihat kaum mukminin. Karena ayat qad kana lakum, kum di sini maksudnya kaum kafirin, kaum musyrikin. Karena khitab sedang dalam kondisi tahdid, mengancam. Qad kana lakum ayatun fi fi'atain iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlahim ra'yal ain. Semua kembali kepada orang kafir, yaitu seakan-akan Allah berfirman, tidakkah kalian sudah mendapatkan
teguran, wahai orang-orang kafir, bukankah ketika perang Badar kalian masih ingat, kalian melihat musuh 2 kali lipat, yaitu mereka jumlahnya 1.000, mereka melihat kaum muslimin seakan-akan jumlahnya berapa? 2.000. Jadi Allah ingatkan tentang mukjizat dalam perang tersebut yang pernah dirasakan dampaknya oleh kaum musyrikin ketika perang Badar. Ya, ini pendapat Thahir bin Ashur, pendapat cukup kuat. Kalau pendapat pertama tadi terkait orang muslim melihat kafir 2 kali lipat. Kali ini enggak. Orang kafir melihat orang mukmin 2 kali lipat. Adapun firman Allah, wa idh yurikum wa yuqallilukum fi ayunihim, itu maksudnya Allah menjadikan orang kafir melihat kaum musyrikin sedikit, maksudnya sebelum perang. Sebelum perang mereka melihat apa orang Islam cuma 300, kita 1.000, gampang. Jadi mereka lihat kecil. Namun ketika sudah masuk dalam peperangan, Allah bikin terlihat banyak, jika mereka jadi ketakutan luar biasa. Dan itu mereka rasakan. Maka Allah ingatkan tentang kondisi ini, wahai penerus Abu Jahal. Abu Jahal tewas dalam perang Badar. Wahai penerus Abu Jahal, ya. Bukankah kalian pernah merasakan sebagian kalian ikut perang Badar dan kalian lihat ketika dalam perang tersebut kalian melihat kaum muslimin seakan-akan jumlahnya apa? Banyak. Itu tanda kekalahan kalian. Maka kalian akan kalah suatu saat di kemudian hari. Di dunia kalah dan di akhirat akan masuk neraka jahanam. Ini pendapat kedua, ya. Ibnu Katsir punya pendapat yang lain. Dia berpendapat ini bahwasanya kaum muslimin melihat kaum musyrikin dalam peperang terjadi beberapa kondisi, terkadang begini, terkadang begini. Tapi intinya ini semua pendapat ahli tafsir, masing-masing punya hujjah. Saya sendiri lebih cenderung kepada pendapat Thahir bin Ashur rahimahullahu taala, karena ayat ini terkait semua kullil ladzina kafaru, katakanlah kepada orang kafir, qad kana lakum ayah, bukankah telah ada bukti pada kalian orang kafir, dulu kalian ketika perang kalian melihat orang muslimin 2 kali apa? Lipat. Bahwasanya ini sebagai pelajaran bagi kalian, bahwasanya kalian bisa kalah. Makanya Allah mengatakan wallahu yu'ayyidu binasrihi may yasha. Bahwasanya Allah memperkuat ya siapa yang Allah kehendaki dengan pertolongannya. Kaum muslimin ketika itu 300, tapi di mata kalian menjadi seperti 2.000. Mithlaihim, yaitu mereka melihat musuh jumlahnya 2 kali lipat mereka. Jadi mereka musyrikin melihat kaum muslimin seperti jumlahnya berapa? 2.000, yaitu 2 kali lipat mereka. Bukankah itu pertolongan dari Allah? Ya. Untuk menjelaskan bahwasanya kemenangan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Yang demikian itu adalah pelajaran bagi orang-orang yang memiliki hati yang cerdas, yang memandang, yang bisa mengambil pelajaran. Baik. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Allah berfirman pada ayat ke-14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pada pandangan manusia, pada syahwat manusia, ya. Kecintaan kepada para wanita, kepada anak-anak, kepada harta yang berlimpah ruah berupa emas dan perak dan kuda, ada yang mengatakan kuda pilihan, nanti akan kita jelaskan insyaallah, wal an'am, binatang ternak, wal harth, dan sawah ladang. Dzalika mata'ul hayatid dunya, itulah kesenangan kehidupan dunia, wallahu indahu husnul ma'ab, dan pada Allah di sisinya ada kesudahan yang indah, yaitu surga. Kemudian Allah lanjutkan, Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Katakanlah wahai Rasulullah kepada mereka, inginkah aku kabarkan kepada kalian apa yang lebih baik daripada kesenangan-kesenangan dunia tadi? Lil ladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Sungguhnya bagi orang yang bertakwa kepada Rabb mereka, maka di sisi Rabb mereka akan disediakan jannatun tajri min tahtiha al-anhar, yaitu taman-taman, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal dalam surga tersebut. Wa azwajun mutahhara, mereka juga akan disediakan bagi mereka di surga-surga tersebut istri-istri yang disucikan. Wa ridwanum minallah, dan keridhaan dari Allah. Wallahu basirum bil ibad, maka Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Kemudian Allah
menyebutkan tentang siapa orang bertakwa yang disediakan surga bagi mereka. Allah sebutkan sifat-sifat mereka. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Itu orang-orang yang berdoa, ya Rabb kami, sungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan pelihara kami dari siksa neraka jahanam. Allah sebutkan lagi sifat-sifat mereka, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Itu orang-orang yang sabar, yang benar-benar sabar, kemudian yang jujur, ya. Kemudian al-qanitin, yang kuat dalam beribadah, yang taat, wal-munfiqin, yang suka berinfak, wal-mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Taib, ayat berikut yang akan kita bahas ini, yaitu ayat 14. Ayat ini terkait dengan peringatan kepada kaum mukminin. Kalau tadi peringatan kepada kaum kafirin, ya Allah berikan kepada mereka harta, mereka bangga dengan hartanya, harta tersebut, anak-anak mereka justru menjerumuskan mereka dalam neraka jahanam. Maka Allah ingatkan kaum mukminin agar tidak terpedaya dengan keindahan dunia. Dunia ini Allah jadikan hiasan, ya. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Kata Allah, kami jadikan apa yang di atas muka bumi sebagai perhiasan di atas muka bumi. Dan makanya banyak ahli tafsir mengatakan zuyyina linnas, dihiasi bagi manusia. Al-muzayyin, yang menghiasi maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Menghiasi ini semua indah. Ini karena Allah menjadikan hal tersebut dalam diri manusia, ya. Sudah ada filenya dari sana. Manusia itu suka harta, suka wanita, suka anak-anak, suka kuda, dari sana sudah ada. Karena ini yang meletakkan sang pencipta sebagai ujian, ya. Kenapa laki-laki lihat perempuan suka dari sana? Itu mungkin ada Tuhan yang bikin. Tuhan yang bikin. Allah bikin hewan suka hewan, manusia suka manusia. Makanya saya sering bilang kalau ada sapi jantan, di depan dia ada perempuan cantik, sapi jantan tersebut tidak tertarik. Mungkin kurang gemuk. Dia tertarik sama sapi betina. Kenapa sapi suka sapi padahal perempuan lebih indah daripada sapi? Karena begitu, dari sana ada filenya. Ada Tuhan, ya. Ini yang bikin orang ateis bingung, ya, kok bisa, ya. Rasa itu di mana, ya. Makanya ketika bahkan kita lihat mahram kita, lihat ibu kita mungkin cantik, lihat anak kita nggak tertarik. Bukan lihat yang bukan mahram tertarik. Jadi ada Tuhan yang ngatur itu semua, ya. Tapi itu adalah ujian, ya. Allah mengatakan zuyyina linnas, dijadikan indah bagi manusia syahwat. Siapa yang menjadikan tersebut? Allah. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Kami jadikan perhiasan bagi bumi tersebut. Sehingga timbul syahwat, keinginan dari manusia minan nisa, terhadap wanita. Wanita disebutkan terlebih dahulu, sebelum anak-anak, sebelum harta yang berlimpah ruah, sebelum harta, sebelum kuda dan yang lainnya, ya. Kenapa? Karena ketertarikan lelaki kepada wanita luar biasa. Makanya fitnah paling besar adalah fitnah apa? Wanita. Kata Rasulullah SAW, ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'ala rijal minan nisa. Aku tidak meninggalkan fitnah paling besar berbahaya bagi lelaki seperti fitnah wanita. Rasulullah berkata, al-mar'atu auratun, wanita itu aurat, fa idza kharajat istashrafa syaitan. Kalau dia keluar dari rumahnya, maka syaitan mengintai. Syaitan ingin jadikan dia sebagai jebakan, sebagai alat untuk menjerat, ya, para lelaki. Oleh karenanya wanita, fitnah wanita luar biasa, ya. Fitnah wanita luar biasa. Maka ini yang disebutkan pertama kali sebelum yang lainnya, karena potensi syahwat kepada wanita sangat luar biasa, ya. Baru setelah itu disebut al-banin, anak-anak. Anak-anak juga fitnahnya luar biasa, ya. Cinta kepada anak luar biasa. Kalau cinta berlebihan juga tidak baik. Makanya dalam hadis Rasulullah mengatakan al-waladu majbanatun mabkhalatun mahzanatun, dalam sebagian riwayat. Anak-anak itu majbanah itu bikin takut, bikin sang ayah takut untuk berjihad, takut nanti kalau saya mati siapa yang ngurus anak-anak. Sehingga terkadang dia tidak mau berjihad. Mau pergi berdakwah, anaknya nangis, enggak enak, akhirnya enggak jadi berdakwah, ya. Pergi bersafar, mikir anak, ya. Saking sayang sama anak sehingga terkadang banyak kebaikan yang terhalangi, ya. Kemudian mabkhalah, bikin pelit.
mau bersedekah, istrinya bilang nanti gimana, anak-anak belum punya apa-apa. Kita harus punya tabungan yang banyak buat anak-anak. Akhirnya nabung-nabung buat anak terus, akhirnya enggak menyumbang sana, enggak menyumbang sini. Jadi pelit karena terlalu mengkhawatirkan masa depan anak-anak. Pada anak-anak rezekinya sudah ada yang atur. Ya. Artinya boleh kita ngurus persiapkan anak-anak, tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Jangan bilang saya taruh buat punya anak 5, rekening 5 harus terisi 5 miliar dulu semua baru saya bersedekah. Ini enggak benar. Enggak perlu seperti itu. Yang secukupnya rezeki nanti Allah yang atur. Jadi membuat dia jadi pelit. Mabkhalatun. Mahzanatun, sering buat orang tua sedih. Anaknya sakit dia sedih, anaknya dibully dia sedih. Anaknya tidak naik kelas dia sedih. Ya. Kalau sudah sakit yang bingung orang tua, ya. Pilu hati ini melihat anak-anak apa? Sakit saking cintanya. Oleh karena hati-hati kalau berlebihan tidak baik, ya. Ya. Allah mengatakan, "Alamu annama amwalukum wa auladukum fitnah." Ketahuilah bahwasanya hartamu dan anakmu adalah fitnah, ujian. Terkait dengan wanita, inna min azwajikum wa waladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Semuanya di antara istri kalian dan istri anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian. Apa maksudnya musuh? Membuat kalian terhalang dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak wanita buat suaminya jadi pelit. Betapa banyak wanita membuat suaminya jadi memutuskan silaturahmi. Ya, dan banyak lelaki terjebak karena saking cintanya kepada istri, tidak ingin diomelin istri, dia rela ngomel-ngomel sama orang tuanya, sama kakaknya, sama adiknya. Kenapa? Dia istrinya ingin dibela sehingga akhirnya dia membela istrinya, dia ribut sama kakaknya, ribut sama adiknya. Kalau ribut sama kakak adiknya dia betah, ribut sama istrinya dia enggak betah, dia enggak kuat, kalah perang. Ya udah, mending saya ribut sama kakak adik. Siapa yang ngajarin? Istrinya. Tentu betapa banyak laki-laki yang berhasil karena istrinya, ya. Yang jadi dermawan karena istrinya, yang bertakwa kepada Allah karena istrinya, yang menyambung silaturahmi karena istrinya. Betapa banyak istri yang luar soleha ingatkan suaminya, "Mas, kamu belum kirim uang buat ayah, belum buat ibu, buat keluargamu." Betapa banyak atau betapa sedikit yang begitu? Yang penting ada lah, yang penting ada. Banyak sedikit saya belum pernah sensus, ya. Tapi Allah mengatakan di antara istri dan anak-anak ada yang menjadi musuh bagi kalian. Apa maksudnya musuh? Menghalangi kalian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahdharuhum, maka waspada. Makanya disebutkan di sini fitnah pertama wanita dan anak-anak. Wanita belum jadi istri sudah bikin fitnah. Sudah jadi istri pun terkadang bikin apa? Fitnah. Maka pilihlah wanita salehah akan menjadi tu'inuhu ala amril akhirah, membantu dia dalam urusan akhirat. Kemudian wal qanatiril muqantarah. Wal qanatir jamak dari qintar. Ya. Qintara maksudnya harta yang banyak. Para ahli bahasa khilaf berapa jumlah qintar. Qintar ini ungkapan bahasa Arab untuk mengungkapkan berapa jumlah harta, ya. Intinya jumlah yang banyak, ya. Jumlah yang banyak. Al-qanatir jamak dari qintar. Al-muqantarah, jadi jumlah yang berlipat-lipat. Karena harta yang sedikit tidak membuat fitnah, yang banyak yang bikin apa? Fitnah. Banyak yang bikin fitnah. Duit banyak bikin fitnah. Ya. Pengennya buat mau beli ini, pengen beli ini, apalagi duit yang panas, pengen segera digunakan. Duit berkah insyaallah enggak digunakan untuk takwa kepada Allah. Ya. Intinya harta yang banyak bisa membuat orang lalai dari akhirat. Jalan-jalan melulu, beli barang-barang mewah melulu, ya. Ganti-ganti tas, ganti-ganti sepatu, ganti-ganti mobil, karena duit apa? Kebanyakan. Ganti-ganti make up, ganti-ganti liven, apalagi yang diganti? Banyak, duit banyak, jadi mau ngapain bingung, ya. Jadi dia akhirnya pikiran dia selalu dunia, mau beli apa lagi. Selalu depannya Topet, Shopee, apalagi terus. Karena duit kebanyakan, jadi fitnah waktu habis buat bolak-balik lembaran-lembaran marketplace, ya. Oleh karenanya, kalau sedikit tidak menimbulkan fitnah, yang menimbulkan fitnah al-qanatir al-muqantarah, harta yang berlipat-lipat, berbanyak-banyak. Di antara harta tersebut adalah zahab, emas. Siapa yang tidak suka emas? Emas. Apalagi semakin tahun semakin harganya naik, ya tidak? Emas sulit mengalami inflasi. Kalau
mata uang bisa inflasi, emas sulit. Semakin tahun semakin apa? Semakin naik. Teman-teman saya yang simpan emas, alhamdulillah Ustaz, saya simpan emas tahun lalu, sekarang sudah untung sekian puluh juta, ada yang sekian ratus juta, tergantung jumlah emas yang mereka apa? Simpan. Wal fiddah, demikian juga perak. Ini karena ini alat jual beli ya. Kemudian Allah sebutkan kenikmatan yang lain. Kalau tadi kenikmatan berupa manusia, yaitu wanita, anak-anak. Kemudian berupa duit. Duit ini luar biasa fitnahnya ya. Yaitu apa? Emas dan perak. Kemudian yang dibeli kalau zaman dulu yang paling top tuh khail, kuda. Orang kalau punya kuda. Kalau zaman sekarang ya mungkin mobil apa. Kalau zaman dulu kuda. Wal khailul musawwamah. Al musawwamah ada dua pendapat. Ada yang mengatakan musawwamah maksudnya dia ra'iyah, yaitu kuda yang dimakan di rumputan ya. Dari saum itu apa namanya? Makan dari rumputan. Pendapat kedua musawwamah yang muallamah, yang diberi tanda. Maksudnya kuda-kuda pilihan. Kuda-kuda yang indah. Bukan kuda esek-esek, kuda-kuda yang mahal, yang indah. Di zaman dulu kebanggaan punya kuda yang gagah, indah, dilihat. Ya, punya duit beli itu. Ini fitnah. Di antara yang pernah terfitnah dengan kuda adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Hatta tawarat bil hijab. Rudduha alaiha. Ketika Nabi Sulaiman melihat kuda-kuda yang indah, kuda-kuda perang sedang dipamerkan, maka dia lupa untuk berzikir di segir petang. Ada yang mengatakan lupa ibadah kepada Allah. Sampai matahari terbenam. Maka dia mengatakan, kembalikan kuda-kuda tersebut. Fatafiqa mashan bisuqi wal a'naq. Maka dia pun bunuh kuda-kuda tersebut. Kemudian disembelih untuk dibagikan, karena kuda-kuda ini pernah melalaikan Nabi apa? Sulaiman alaihissalam. Dan kalau zaman dahulu kuda mudah melalaikan, kuda indah karena dia harus dirawat, dipandang saja indah. Apalagi kuda tersebut Safinatul Jiyad, dia sudah bergaya, kemudian dia angkat kakinya satu, indah sekali kuda. Kita lihat aja, lihat di YouTube, saya lihat di YouTube, buku lihat asli. Lihat di YouTube ada, tulis saja Safinatul Jiyad, kuda 4 kaki, terus dia lagi bergaya, dia angkat kaki satunya, keren banget ya. Cuma dia 3 kuda. Kalau kita angkat satu, orang gila. Kuda kakinya 4, angkat satu, keren. Indah sekali. Dia gaya, maksudnya lagi berdiri, kaki satunya dia apa? Diangkat. Keren, apalagi gerakan ininya ya. Itu zaman dulu, sampai sekarang orang senang dengan kuda. Orang punya kuda pasti orang apa? Kaya. Ada orang miskin punya kuda, bahlul. Pasti orang yang kaya yang punya apa? Kuda. Zaman sekarang mungkin orang kalau kuda jarang, mobil ya. Mobil mewah ya. Ya. Intinya ini semua bukannya tidak boleh. Tapi hati-hati. Jadi Allah mengingatkan hati-hati, jangan berlebihan. Karena ada syahwat di situ. Ada syahwat di situ. Ini dari sananya. Allah ciptakan kita dengan ada syahwat. Ya, syahwat terhadap wanita, senang terhadap anak-anak. Boleh punya anak banyak boleh istri banyak boleh. Yang penting tidak lupa dengan apa? Akhirat. Boleh punya kuda banyak boleh, ya. Yang penting jangan lupa dengan apa? Akhirat ya. Tapi Allah ingatkan bahwasanya ini semua potensi untuk buat lupa dengan apa? Akhirat. Makanya disandarkan kepada syahwat. Kalau tidak berlebihan tidak mengapa. Wal an'ami wal harth, demikian juga binatang ternak. Ternak punya onta, binatang ternak maksudnya onta, sapi, kambing. Hal yang menyenangkan. Kambing banyak, punya onta banyak, sapi banyak. Wal harth, ladang yang banyak. Ya, sampai kapan saya ke Bali ada kajian plus jalan-jalan sedikit. Saya diperlihatkan Ustaz, ini sekarang ada view baru. Ya, orang bule itu suka rumah di tengah sawah. Jadi view-nya view apa? View sawah. Itu rumah atau hotel jadi lebih mahal. Karena begitu keluar hotel lihat apa? Sawah. Jadi sawah ternyata juga menyenangkan. Sekarang orang kalau punya sawah ladang luas ya sudah menyenangkan, sudah bisa bayangkan berapa kalau panen berapa hasilnya ya. Jadi ini semua adalah bentuk-bentuk kesenangan dunia. Allah sebutkan 8 model istri, yang pertama, kedua apa? Anak-anak. Ketiga, harta yang berlimpah ruah. Ya, emas, kemudian apa? Perak. Kemudian kuda, kemudian apa lagi? Binatang ternak, dan terakhir sawah ladang. Ya, namanya kesenangan dunia berputar sekitar itu. Ini atau yang semisalnya. Ini atau yang semisalnya.
Kata Allah, "Dzalika mata'ul hayatid dunya." Itulah kesenangan dunia. Mata adalah sesuatu yang digunakan dan akan rusak. Namanya mata. Barang-barang perkakas akan rusak. Allah sebutkan dengan dua nama agar mengingatkan kita tidak lupa dengan akhirat. Mata dan dunia. Mata itu sesuatu yang dipakai akan selesai. Mata artinya kalau tidak rusak, kalau tidak rusak sehingga kau tidak bisa menggunakannya, atau kau akan sirna meninggalkan dia. Semua yang kita miliki cuma dua kemungkinan. Dia rusak tidak bisa kita gunakan, atau kita yang rusak kemudian tidak bisa menggunakannya. Apapun itu juga. Karena dia namanya mata. Mataun qalil ya. Kesenangan yang selesai. Istri, taib. Mungkin dia meninggal atau kita yang meninggal. Atau mungkin dia tua atau kita yang tua sehingga tidak bisa lagi seperti dulu ya. Tidak bisa selamanya muda terus, tidak akan selesai. Ya, mobil juga begitu, lama-lama juga apa? Rusak. Entah dia yang rusak dulu apa kita yang mati duluan. Semua kenikmatan dunia, mata. Ya, anak-anak sudah besar, sudah enggak anak-anak lagi. Ya, sudah enggak anak-anak lagi. Ya, apapun itu, ya. Oleh karenanya Allah mengingatkan dengan mata, kata pertama mata, yaitu sesuatu yang tidak abadi. Sesuatu yang tidak abadi. Kemudian Allah mengatakan dunia. Dunia bahasa Arab artinya dani. Ada dua pendapat. Ada mengatakan dani atau dari dunu, yaitu dekat atau rendah. Jadi suatu kesenangan yang rendahan yang akan sirna. Kau lihat indah tapi memang itu ujian. Jangan sampai lupa dengan apa? Akhirat. Makanya renungan bagi kita semua, ikhwan dan akhwat. Kalau kita semakin diberi harta, lihat posisi kita semakin dekat dengan Allah atau tidak. Kalau kita semakin jauh, ini istidraj. Istidraj. Kalau kita semakin dekat berarti insya Allah berkah. Ini semakin ngaji semakin duniawi. Semakin ngaji maka semakin cari duit dengan pengajian. Ini gimana? Semakin ngaji semakin pembicaraannya mobil-mobil mewah, motor-motor mewah, tas-tas mewah. Ini ngaji apa enggak ngaji ini? Ini ngajinya salah seperti ini. Ngaji harusnya semakin apa? Zuhud. Kalau semakin diberi harta, semakin dekat dengan Allah. Semakin fikir untuk infak ini, bantu orang tua, bantu kakak adik, bantu dakwah. Kalau kita punya harta banyak, semakin dekat dengan Allah, berarti berkah. Tapi kalau kita punya harta semakin jauh, berarti kita telah terfitnah. Telah terfitnah. Maka hati-hati, karena di situ ada ujian. Ingat Allah mengatakan, "Dzalika mata'ul hayatid dunya." Itulah keperhiasan kehidupan dunia, kehidupan yang rendah, yang hina, atau kehidupan yang cepat selesai, cepat sirna. Karena dunia dari ad-dani atau dari ad-dunu. Kemudian Allah mengingatkan, "Wallahu indahu husnul ma'ab." Sementara Allah di sisinya ada kesudahan yang indah, yaitu surga. Ini semua tidak ada apa-apanya dibandingkan surga. Sebenarnya Allah, Nabi mengatakan, "Raka'atul dunya khairu min raka'atul fajri khairu min dunya wa ma fiha." 2 rakaat sebelum subuh lebih daripada dunia seisinya. Artinya 2 rakaat sebelum subuh kalau kau kerjakan, ini pahalanya nanti kau rasakan di akhirat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Al-baqiyatus salihat ahabbu ilayya mimma ta'alat alaihi syams. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-baqiyatus salihat itu zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar lebih baik daripada dunia, itu yang matahari terbit di atasnya, lebih baik dari dunia dan seisinya. Oleh karenanya semua amal soleh pahalanya luar biasa ya. Kita terpedaya dengan sesuatu yang hadir yang ada di depan kita. Maka silakan nikmati dunia tapi jangan sampai apa? Lalai. Allah ingatkan wallahu indahu husnul ma'ab. Sungguhnya di sisi Allah ada kesudahan yang indah. Kemudian Allah tekankan lagi, "Qul," katakanlah wahai Muhammad pada orang beriman, "A'unabbi'ukum min khairin bi khairin min dzalikum." Maka aku kabarkan kepada kalian. Di sini kabar yang penting. Karena Allah menggunakan qul a'unabbi dari naba. Naba itu khabar yang penting. Beda kalau ukhbirukum khabar umum, tapi kalau naba dalam bahasa Arab, naba itu maksudnya kabar yang penting. Semua tentang akhirat semuanya penting. Semua kabar tentang akhirat apa penting. Kita berusaha tahu. Karena terlalu banyak hal yang buat kita lalai dari dunia. Kita ini dunia buat kita lalai sering sekali. Qul a'unabbi'ukum min khairi bi khairi min dzalikum. Mau aku kabarkan kepada kalian tentang yang lebih baik daripada itu semua. Dari kenikmatan dunia, dari sawah ladang, dari kuda-kuda pilihan, dari mobil mewah, dari emas dan perak, dari semua kenikmatan dunia.
Apa itu? Lilladzina taqau inda rabbihim. Bagi orang yang bertakwa, inda rabbihim, di sisi Rabb mereka, ada ganjaran yang Allah siapkan di sisi Rabb mereka. Firman Allah inda rabbihim menunjukkan agungnya ganjaran tersebut. Karena ada perkataan di sisi Rabb mereka. Allah tidak mengatakan lilladzina taqau jannatun. Allah mengatakan lilladzina taqau inda rabbihim. Sungguhnya bagi orang yang bertakwa ada ganjaran spesial di sisi Allah. Berarti ganjaran spesial. Apa ganjaran tersebut? Jannatun tajri min tahtihal anhar. Itu taman-taman yang indah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Taman-taman tersebut bukan taman-taman seperti di dunia ya. Jangan seperti orang liberal, mereka mengatakan, Al-Quran itu turun buat orang Arab. Makanya setiap disebut akhirat sebutnya taman, kebun. Karena di Arab jarang apa? Taman. Mereka ngejek Al-Quran. Kita bilang sampai sekarang saja orang masih cari taman, ya enggak? Taman safari banyak yang cari enggak? Kebun Bogor sana masih banyak. Orang dari jauh-jauh ke sana masih ingat natural. Ya, sampai saya pernah naik pesawat, di samping saya orang Swedia. Saya bilang, saya ke Papua. Dia bilang, mana? Mau ke Papua. Mau ke mana? Raja Ampat. Kalau cari sesuatu yang natural. Ya. Udah bosan lihat kaca. Udah bosan lihat teknologi yang canggih. Pingin yang senang. Orang kalau liburan mana? Ada yang liburan ke tengah. Enggak, orang liburan yang paling orang-orang kaya liburan kemana? Ke taman-taman yang indah. Ini pertama. Sampai sekarang tabiat manusia suka dengan apa? Keindahan natural. Sampai sekarang. Yang kedua, jangan samakan dengan taman safari di surga. Taman ini isinya macam-macam. Ya. Pohonnya macam-macam, sungainya indah-indah. Ya. Jadi mereka kadang-kadang ngejek, Al-Quran itu hanya untuk orang-orang Arab. Kalau sekarang kita harus tafsirkan dengan tafsir yang relevan dengan bangsa kita misalnya. Ini tidak benar ya, bahwasanya memang Allah sediakan taman-taman, tapi taman-taman yang super-super indah. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kemudian Allah mengatakan khalidina fiha, kekal di dalamnya. Kalau yang tadi mata akan hilang, akan sirna. Kalau ini khalidina fiha, kekal di dalamnya. Kalau tadi Allah sebutkan di dunia wanita, di sini Allah mengatakan wa azwajul mutahharah, dengan istri-istri yang disucikan. Wanita-wanita yang disucikan baik lahir maupun batin. Baik lahiriah, maksudnya apa? Tidak ada upilnya, tidak ada ingusnya, tidak ada bau keteknya, tidak ada haidnya, tidak ada nifasnya, tidak ada keputihannya, tidak ada tai matanya, tidak ada semua. Tidak ada bau sama sekali. Suci secara zahir. Sampai dalam hadis riwayat disebutkan inna ahlal jannati la yu'aniku al-hawra 70 sanah. Sungguh seorang penghuni surga memeluk wanita bidadari 70 tahun. La yamalluha wa la tamalluhu. Dia tidak bosan dari wanita tersebut dan wanita tersebut tidak bosan dari dia. Kalau wanita dunia kita peluk sehari aja pasti sudah berbagai macam gangguan timbul. Apalagi 2 hari kita peluk enggak berhenti-berhenti. Ini 70 tahun dia peluk bersih, kenapa tidak aroma wangi? Ya, aroma wangi. Secara fisik dibersihkan, secara batin akhlaknya pun sangat mulia, ya. Selalu tersenyum, tidak pernah angkat suara, tidak pernah melihat lelaki yang lain dan seterusnya dan lain-lain. Selalu muji suaminya, ya. Ada sih bidadari di dunia ada, tapi tidak banyak, ya. Hampir-hampir tidak ada. Tapi ada. Alhamdulillah ada. Saya cuma bilang hampir-hampir apa? Tapi ada ya. Maka sungguh beruntung orang yang mendapatkan bidadari dunia sebelum bidadari apa? Akhirat. Siapa yang tidak mendapatkan bidadari dunia, bersabarlah untuk mendapatkan bidadari apa? Akhirat. Siapa yang mendapatkan genderuwo dunia, sabar. Sabar. Jadi intinya Allah mengabarkan ada wanita, di sini juga ada wanita, tapi beda. Azwajun mutahhara, istri-istri yang disucikan. Ya. Lebih daripada itu, ya. Tadi surga dengan berbagai pohon aja emas ya di surga. Di taman surga pohon emas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syajarah illa wasaquha min dhahab." Tidak ada satu pohon pun kecuali batangnya terbuat dari emas. Kita kan kira kayu, kalau itu emas, lukanya emas, enggak tahu kayak apa. Mudah-mudahan antum bisa lihat nanti. Mudah-mudahan kita semua bisa apa? Melihatnya. Amin ya rabbal alamin.
Lebih daripada kenikmatan tersebut, ada kenikmatan lain, waridwanum minallah, keridhaan dari Allah. Ridha ada ridwan, ridwan ada tambahan huruf biasanya menunjukkan lebih ablaq. Ridwan yaitu keridhaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu basirum bil ibad, dan Allah Maha melihat para hamba. Maka beramal salehlah kalian. Allah tahu perbuatan kalian. Allah tahu apa yang kalian kerjakan, kegiatan kalian, aktivitas kalian. Ya. Kemudian Allah menjelaskan tentang sifat-sifat orang bertakwa tersebut. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna. Itu orang-orang yang berkata, ya Rabb kami, sungguhnya kami telah beriman. Faghfir lana, maka ampunilah kami. Di sini mereka bertawassul dengan iman mereka. Amanna faghfir lana. Kami telah beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dengan keimanan kami. Faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari azab neraka jahanam. Ada dua tafsir. Apa maksudnya menjauhkan dari azab neraka jahanam? Pertama, jauhkanlah kami dari sebab-sebab yang bisa mengantarkan kami kepada neraka jahanam. Itu jauhkanlah kami dari maksiat. Yang kedua, maksudnya kalau kami pun berhak masuk neraka, ya Allah lindungilah kami. Jangan masukkan kami dalam neraka jahanam. Yang pertama, jauhkanlah kami dari sebab-sebab yang bisa masuk ke neraka jahanam. Yang kedua, kalaupun kami ternyata berhak masuk neraka karena dosa-dosa kami, maka ampunilah kami, jangan masukkan kami di neraka jahanam. Wa qina adzabannar. Kemudian Allah sebutkan sebagian sifat-sifat mereka yang masing-masing butuh pengajian tersendiri. Pertama, as-sabirin, orang-orang yang sabar. Sabar, subhanallah. Sabar luar biasa. Ya. Sabar nih, saya punya pengajian di YouTube, antum bisa cari. Sebab tercepat memasukkan surga adalah apa? Sabar. Sebab tercepat masuk surga adalah sabar. Ya, intinya orang yang sabar pahalanya luar biasa. Sabar dengan dalam jalan ketaatan, sabar meninggalkan maksiat, sabar ketika ditimpa dengan musibah. 3 model kesabaran. Was-shadiqin, orang-orang yang jujur, yang tulus ya. Jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Jujur dalam kesendirian. Wal qanitin, al-qanitin qunut, yaitu ibadah ketaatan dengan tenang dalam ketaatan, tidak buru-buru. Qunut maksudnya beribadah dengan tenang ya. Lalu baca Quran tidak cepat-cepatan ya. Salat juga tidak cepat-cepat, santai dia nikmati, dia qunut dalam ibadahnya, ada khusyuk dalam ibadahnya. Maka mulai sekarang kita kalau ibadah jangan buru-buru. Zikir habis salat jangan buru-buru. Salat juga jangan buru-buru. Jangan yang penting selesai 2 rakaat. Enggak. Bagaimana kita menjalankan salat tersebut bukan fi'lus salat tapi iqamus salat. Beda. Fi'lus salat mengerjakan salat yang penting rukun dan terpenuhi, syarat terpenuhi, tugas sudah selesai. Iqamus salat, menegakkan salat itu bagaimana kita bisa salat sampai kita menikmati salat tersebut dengan khusyuknya. Situlah kunut. Demikian juga dalam yang lainnya. Tenang beribadah kepada Allah. Wal munfiqin, orang-orang yang mengorbankan hartanya. Dia terlepas dari belenggu harta. Betapa banyak orang terbelenggu dengan harta. Sampai Nabi mengatakan, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Celaka budak harta. Celaka budak dinar, celaka budak dirham. Jadi orang tertawan dengan harta. Pikiran semua harta, apa yang lakukan semua demi harta, jadi dia tawanan harta. Sementara orang-orang tidak. Wal munfiqin, orang-orang yang berinfak. Dia tidak terbelenggu dengan harta. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang beristighfar di waktu sahur. Ya, istighfar dalam segala waktu penting, tapi paling utama di waktu sahur, isyarat mereka menutup ibadah-ibadah mereka dengan istighfar, dan ini adalah sunnah yang berlaku mengakhiri ibadah dengan apa? Istighfar. Seperti habis salat Rasulullah ucapkan apa? Astaghfirullah, istighfar salatan. Kalau selesai salat langsung astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya. Ini habis salat malam. Jadi mereka istighfar di waktu sahur bukan bangun istighfar doang, tidak. Mereka telah bangun sebelumnya dan mereka beristighfar. Di siang hari mereka berinfak, sabar, di malam hari mereka salat malam, di penghujung malam mereka sebelum melepaskan hari sebelumnya untuk masuk ke hari yang baru, mereka kemudian beristighfar. Dalam haji kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma afidhu min haitsu afadha an-nas wastaghfirullah." Kemudian beranjaklah sebagaimana orang-orang beranjak, istighfarlah. Setelah mereka menjalankan ibadah-ibadah haji, di penghujung Allah suruh beristighfar. Rasulullah SAW di akhir dakwah selama hidup 23 tahun berdakwah,
Di akhirnya Allah suruh beristighfar. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jika telah datang kemenangan, itu di akhir dakwah Nabi. Setelah Nabi berdakwah 20 tahun, Allah suruh Nabi beristighfar di akhir hayat. Maka Rasulullah di akhir hayatnya ketika rukuk dan sujud, beliau ganti atau beliau berzikir dengan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ya ta'awwalul Quran, beliau menjalankan perintah Allah tersebut. Demikian juga seperti dalam surat Al-Muzammil, kata Ibnu Taimiyah, surat Muzammil disebut surat Qiyamil Lail. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi waratil Qur'ana tartila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah dan salat malamlah, setengah malam atau lebih atau kurang. Di akhir ayat Allah berfirman, wastaghfirullah. Innallaha ghafurur rahim. Beristighfarlah. Ya, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka orang yang beristighfar setelah dia melakukan banyak amal soleh, pertama dia mengakui dia pasti melakukan kekurangan dalam amal soleh tersebut. Siapa yang bilang hajinya sempurna? Enggak ada. Siapa yang bilang salatnya khusus 100%? Enggak ada. Siapa yang bilang orang bersedekah kemudian benar-benar sempurna? Enggak, bersedekah masih agak pelit, masih pingin dipuji, masih pingin dibalas dengan, masih ada saja penyakit-penyakit. Maka kita istighfar. Ya. Kedua, orang beristighfar di akhir ibadah yang saleh, menjauhkan diri dari ujub. Khawatir dia apa? Ujub. Dia merasa bangga dengan amal saleh dia tahu bahwasanya amal salehnya penuh dengan kekurangan. Tapi demikian saja, mohon maaf banyak pertanyaan tidak bisa saya jawab karena keterbatasan ilmu. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.